Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Aji Saputra, kelas MBS 5G, NIM 185211027. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari UMKM yang saya pilih. Saya memilih UMKM Donat Goreng. Nama UMKM-nya Ceria, alamat Jalan 20 Teluk Gong, nomor 29 RT 7 RW 10, Perjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jam buka UKM-nya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Total biaya bahan-bahannya terigu 25 gram, mentega 2 dus, gula halus 2 bungkus, kacang 2 kg, minyak 4 liter. Total pengeluaran 400.000, pendapatan tiap hari rata-rata 200.000 sampai 500.000. Biaya tenaga kerja 3 juta per bulan. Biaya overhead listrik 200, ruko 500, kendaraan 30.000. Menghitung KPE. Perkiraan kebutuhan baku A 1 tahun ke depan 3.000 unit. Harga bahan baku A per unitnya 400.000. Biaya pemesanan per pemesanan 5.000. Biaya penanganan persediaan 10% dari harga bahan baku. Menghitung biaya pemesanan setahun. Jumlah pesanan dalam setahun, jumlah kebutuhan unit setahun dibagi KPE. 3.000 unit dibagi 750 unit sama dengan 2 kali dalam setahun. Biaya pemesanan setahun, jumlah pemesanan dalam setahun dikalikan biaya pemesanan, itu 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. Menghitung biaya penanganan persediaan setahun. Jumlah persediaan rata-rata KPE dibagi 2 itu 750 unit dibagi 2 yaitu 375 unit. Biaya penanganan persediaan bahan baku yaitu jumlah persediaan rata-rata dikalikan biaya penanganan persediaan dikalikan biaya bahan baku per unit, yaitu 375 unit dikalikan 10% dikali 400 sama dengan 15.000. Yang selanjutnya menghitung biaya persediaan setahun. Menghitung biaya persediaan setahun, biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan, yaitu 10.000 ditambah 15.000 sama dengan 25.000. Metode yang saya pilih adalah metode just in time. Karena dengan menggunakan metode ini, perusahaan baru akan memproduksi barang jadi setelah adanya pesanan dari pelanggan. Pesanan dari pelanggan tersebut akan memicu suatu perusahaan untuk mengirimkan pesanan pembelian bahan baku kepada pemasok. Agar metode just in time ini berhasil, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang baik antara bagian produksi, bagian pengadaan, dan bagian pemasaran. Salah satunya faktor yang terpenting yang menentukan keberhasilan metode ini adanya ketersediaan pemasok yang mampu mengirimkan bahan baku dengan kuantitas dan kualitas seperti yang dipesan oleh perusahaan secara tepat waktu. Yang selanjutnya, menghitung biaya standar per unit barang jadi. Biaya standar per unit barang jadi adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsungnya 400, biaya tenaga kerja langsungnya 120, biaya overhead pabriknya 65. Total biaya standar per unit barang jadinya 585. Mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode. Selama barang yang diproduksi adalah 10.000 unit dengan biaya standar per unit sebesar 585, sehingga total biaya barang jadi adalah 5.850, yaitu didapat dari 585 dikalikan per unit dikali 10.000 unit, yaitu dibagi per unit dikali 10.000 per unit. Contohnya nama akun dan keterangannya. Barang jadinya masuk debit itu 5.850, bahan baku dalam prosesnya dikredit 4 juta, biaya tenaga kerja yang dialokasikannya dikredit 1.200.000, biaya overhead pabrik dikredit juga 650.000. Yang selanjutnya mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama satu periode. Barang jadi yang terjual adalah 4.800 unit, sehingga beban pokok penjualan adalah sebesar 2.808.000 didapat dari 585 dikalikan 4.800 unit. Dapat dijabarkan beban pokok penjualan barang jadinya masuk debit 2.808 dikredit barang jadinya 2.808. Berikut ini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang sebenarnya selama satu periode diperoleh dari poin B. Biaya tenaga kerja
ada 3 juta biaya overhead pabrik 730. Adapun biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang dialokasikan selama satu periode dari poin E, yaitu biaya tenaga kerjanya 1.200.000, biaya overhead pabriknya 650.000. Biaya tenaga kerja yang dialokasikan lebih rendah dibandingkan biaya tenaga kerja aktual sebesar 1.800.000, yaitu didapat dari 3 juta diambil 1.200.000. Biaya overhead pabrik yang dialokasikan juga lebih rendah dibandingkan dengan biaya overhead pabrik aktual sebesar 80.000, didapat dari 730 dikurangi 650. Ayat jurnal untuk mencatat penutupan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang sebenarnya dan yang dialokasikan adalah sebagai berikut. Nama akun dan keterangan biaya tenaga kerja yang dialokasikan masuk debit 1.200.000, biaya overhead pabrik yang dialokasikan masuk debit 650, beban pokok penjualan masuk debit 1.880, biaya tenaga kerja masuk di kredit 3 juta, biaya overhead pabrik di kredit 30.000. Saldo persediaan air pada satu periode bahan baku dalam prosesnya sejumlah 140 juta, itu didapat dari 144 juta dikurangi 4 juta. Barang jadinya 117.000 didapat dari 200 unit dikalikan 585. Total persediaannya 140 juta 117.000. Kesimpulannya, kenapa saya memilih metode just in time? Karena UKM ini usaha yang berjalan seperti metode just in time. Karena sesuatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas yang bagus serta dapat menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapuskan seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam suatu proses produksi, sehingga perusahaan ataupun UMKM ini mampu menyerahkan produknya sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk mencapai suatu sasaran dari sistem ini, UMKM ini memproduksi hanya sebanyak jumlah yang diminta oleh konsumennya. Karena di keadaan seperti ini dapat menyebabkan kerugian jika kita memproduksi yang dengan banyak. Oleh karena itu, dengan mengurangi produksi serta bekerja sama dengan suatu perusahaan dapat mengurangi biaya serta dapat menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang ataupun produk tersebut. Yang ini contoh produknya. Terima kasih. Inilah pengamatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.